Welcome back to my channel, Firman Adi Putra Santoso. Selalu akan edukasi mengenai finansial dan investasi kepada Anda. Dan sekarang gue akan bawa topik yang ditanyain banyak teman-teman juga, yaitu gimana sih cara step-step investasi di pasar saham. Gue akan jelasin ala Firman dan by pengalaman gue juga. So, daripada lama-lama langsung aja kita topiknya. Kepo. So, first thing first yang harus kalian lakukan adalah kalian harus punya rekening saham, rekening RDN. Gak usah banyak mikir, langsung buat aja dulu pertama ya. Soalnya kenapa? Kelihatan tuh orang yang udah buka rekening sama belum rekening tuh kelihatan dari pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah buka rekening saham dulu. Kemana bukanya? Kalian bisa lewat online. Sekarang banyak banget aplikasi-aplikasi online yang kalian bisa langsung daftar online. Jadi nggak perlu offline juga. Sekarang udah dipermudah. Kalau misalkan kalian nggak tahu, kalian bisa lihat teman-teman kalian tuh mungkin, atau nanya gue juga bisa, aplikasi apa sih. Kalau gue rekomendasiin biasanya banyak sih. Sekarang gue pakai Trimegah, ada juga Stockbit, ada Bibit, banyak deh. Intinya kalian Ajaib, satu lagi tuh ada juga Ajaib. Jadi banyak banget, kalian bisa langsung daftar online di situ, masukin data-datanya, konfirmasi, jangan takut, lakukan dulu. Sekarang kalau udah buat nih ya, ini gue asumsiin kalian udah buat rekeningnya. Jadi apapun aplikasi yang kalian pakai, kalian harus tahu dulu cara jual dan belinya di aplikasi itu. Gimana cara buy, gimana cara sell, gimana cara kasih sell limit, buy limit, atau enggak gimana caranya kalian merubah harga atau merubah lot, itu ada amen istilahnya. Jadi kalian pelajari benar cara operasinya. Jadi gini loh guys, saham di bursa saham Indonesia itu sendiri, di IDX itu tuh ada 800 lebih saham. Itu tahun 2018 loh. Mungkin sekarang udah banyak lagi ya, banyak banget sekarang perusahaan-perusahaan IPO udah meletak di bursa juga, ada banyak deh 800 saham. Dan tugas kita itu, kita nggak perlu mempelajari semua sahamnya atau semua sektornya, nggak perlu bahas satu, itu nggak akan kelar-kelar. Itu udah keburu saham yang naik duluan kali ya, atau udah kelewat momentumnya gitu. Jadi percuma kalau kalian belajar semuanya. Jadi step ala Firman adalah kalian harus tahu sektornya terlebih dahulu. Kalau gua pribadi, gua akan memilih, kalau gua sih banking pasti. Karena apa? Karena gua pakai sehari-hari ya bankingnya. Terus gua construction karena gua kerja di bagian kontraktor, konsultan, dan infrastruktur bangunan. Itu yang gua dalami sebagai gua waktu itu backgroundnya emang di teknik. Setelah itu kalian tuh harus tahu bahwa semua sektor yang ada di dalam bisnis itu punya siklusnya masing-masing, dan tugas kita adalah gimana caranya mempelajari siklus itu. Siklus yang paling ini ala gua ya, ala Firman, siklus yang gue suka siklus yang berhubungan sama gue, misalkan konstruksi ujung-ujungnya konstruksi ujung-ujungnya properti gimana cara akuisisinya, pakai pendanaan bank. Itu ya gue suka sama saham-saham yang siklus seperti itu gitu. Ini namanya saham-saham cyclical. Gue sangat sarankan cari sektor-sektor yang memang kalian terjun. Misalkan kalian kerja kalau gue di bagian konstruksi, terus gue punya bank juga. Jadi ya gue akan mencari sektor-sektor yang relate sama gue. Properti, tadi banking, construction. Jadi cari sektornya dulu, kalian yang pahami atau yang kalian ingin pelajari. Kalian pahami bisnisnya, gimana cara jalan kerja bisnisnya. Jadi sebenarnya saham itu bukan asal kalian taruh naik turun, kalian harus tahu juga gimana bisnisnya ini berjalan. Jadi harus ada fundamental bisnis di kepala kalian. Gimana sih bisnis bekerja? Basicnya adalah berdagang ya. Basicnya adalah jual beli. Semua bisnis ujungnya jual beli jasa atau jual beli produk. Jadi kalian harus tahu dulu basic orang jualan atau berbisnis. Supaya apa? Kalian nanti ke depannya nangkep nih perusahaan-perusahaan yang kalian atau sektor-sektor yang kalian pahami itu bisnisnya seperti apa, cara jalannya seperti apa, gimana cara dia mencetak laba, gimana dia
beroperasional itu ya. Cari sektornya dulu. Oke, kalian udah tahu sektornya kalian mau dalamin apa. Gua asumsikan bahwa kalian udah tahu bisnisnya, udah tahu cara bekerjanya, udah tahu operasionalnya gimana, cara dia mencetak laba, mencetak profit. Kalian udah tahu. Setelah itu kalian buat pendekatan. Kalau gue pribadi, gue membuat pendekatan terhadap siklus itu. Misalkan gue sehari-hari pakai bank, jadi kita harus punya pendekatan atau apa sih yang ada di sekitar kita. Kita harus peka terhadap lingkungan kita, karena bisnis yang gue dalami, pembangunan, banking, properti, itu tuh ada di sekitar kita. That's why kenapa gue memilih itu. Nah, kalian kan punya pilihan tersendiri. Gue nggak tahu kondisi kalian gimana, kalian lagi di mana, bisnis kalian apa, gue nggak tahu. Ya, jadi kalian yang harus tentuin itu. Coba gue kasih contoh ya. Misalkan contoh, gue mau pelajari sektor properti. Nah, tujuan kita pertama-tama nih ya, kita cari tahu dulu saham properti ini ada apa aja sih di bursa. Kalian bisa nyari di website IDX. Di situ banyak list-list saham-saham properti misalkan. Kalian cari tuh ya. Atau kalau misalkan kalian mau lebih persingkat lagi, kalian filter dari indeksnya. Misalkan ada LQ45, ada IDX 30. Kalian bisa pelajari indeks-indeks saham yang ada di Indonesia atau ada di IHSG lah. Kalau udah pelajari indeksnya, pokoknya intinya adalah kalian harus punya filter dulu nih. Ya, sektornya apa? Udah banyak tuh muncul sahamnya kan. Misalkan ada 10 saham properti, misalkan ada Puwon, ada Alam Sutra, ada BSD, dan segala macam. Akhirnya yang di kepala kalian ada, oke, gue udah punya banyak listnya. Ya, kalau misalkan kalian udah nemu, misalkan gue tadi mau sektor properti, ya ada 10 saham misalkan gue temuin. Itu setelah itu kalian harus filter lagi. Ada menurut gue 3 hal yang penting. Pertama pasti laporan keuangan. Ya. Yang kedua manajemen perusahaan. Yang ketiga informasi. Dan yang keempat itu kalian harus tahu teknikal sahamnya. Lagi di mana sih nih saham? Kondisinya, harganya. Ya secara grafik kita lihat. Ada 4 hal yang harus kalian tahu. Ini menurut gue bagian yang sulit. Kan dari 4 hal itu kalian harus temuin style kalian masing-masing. Laporan keuangan yang sesuai dengan kalian, manajemen perusahaan sesuai dengan kriteria kalian, profil kalian, ya kan? Informasinya juga kalian dapat dari mana, kalian harus cerna. Dan yang keempat tadi teknikalnya, kalian pakai gaya apa dalam analisa teknikal. Itu paling lama. Gua pribadi nemuin itu kurang lebih sekitar 3 tahunan. Jadi kalian harus sabar-sabar nemuin kriteria kalian. Ya, kriteria kalian itu simpel sih. Kriteria kalian adalah yang penting membuat kalian profit, ya kan? Dan kalian bisa konsisten di situ profitnya. Dan itu membutuhkan waktu. Kalau jadi nggak bisa langsung oke. Misalkan kalian baru masuk, misalkan ada profit, habis itu salah analisa atau salah kriterianya, kalian tidak mengakui bahwa itu salah kalian, akhirnya kalian stop. Jangan kayak gitu. It takes time to find my kriteria. Dan memang kita harus terus belajar. Dan gue juga dibantu sama komunitas, sama buku, sama seminar. Jadi beberapa hal itu bikin bantu gue gimana caranya mencari start gue. Kalau dari laporan keuangan versi Firman itu yang dilihat pasti gue pertama ada pertumbuhan pertumbuhan net income, net profit marginnya berapa, tipis apa enggak, cash flow-nya seperti apa, apakah stabil atau cash flow-nya minus, ya kan? Terus price book value-nya seperti apa, apakah price book value-nya di bawah, lagi murah, valuasinya apakah sudah terlalu mahal, ya. Terus DER-nya gimana, DER itu tuh debt equity ratio-nya kayak gimana di perusahaan itu. Ya itu hal-hal yang gue punya kriteria sendiri. Misalkan DER gue tuh gue gak mau lebih dari 100% misalkan. Dan itu juga beda-beda tiap sektor. Ada sektor yang memang DER itu cenderung lebih besar karena sektornya consumer misalkan. Kalian bisa cek saham-saham consumer itu memang DER-nya gede-gede gitu. Jadi artinya apa ya? Artinya adalah
kita harus pahami benar sektornya, cari style kalian ya. Kalian harus bandingkan apple to apple gitu antar sektor. Misalkan nggak bisa kalian bandingin sektor consumer dengan sektor banking, nggak bisa. Terus juga manajemen perusahaannya seperti apa, kalian cocok kak? Misalkan grup Lipo sama grup Ciputra, itu cara main bisnisnya beda di properti. Mana menurut kalian cocok apa enggak? Kalian cocok yang mana? Terus kalian harus punya kriteria ROE-nya berapa, ROA-nya berapa. ROE itu return on equity, ROA itu return on asset. Kalian harus punya kriterianya. Nah, nanti dari 10 saham itu, misalkan tadi saham properti, kalian bakal nemu saham-saham yang cocok dengan kriteria kalian. Kalau misalkan kalian nggak tahu gua angkanya di berapa, apa segala macam, ya itu sebenarnya kalian baca buku sih. Iya, bener ya. Karena waktu itu gua juga nggak ngerti sebenarnya ROE yang bagus berapa sih, PBV yang bagus berapa sih. Jadi PBV itu juga sebenarnya kayak nggak bisa saklek atau mutlak. Misalkan PBV di bawah segini bagus, tergantung cara style kita gimana caranya. Karena itu kan tergantung jenis sahamnya. Ada yang saham yang growth stock, ada yang dividend stock. Jadi beda banget cara pandang kita. Untuk kalian harus tahu style-nya kayak gimana. Jadi emang di pasar saham ini gue pribadi sangat-sangat kita harus fleksibel. Gue pribadi emang suka saham cyclical, saham-saham yang memang dia punya siklusnya dan terlihat gitu. Gue tahu dari mana, dari komunitas yang ngebantu gue ngasih informasi, misalkan dari baca buku yang mempelajari gue tentang makronya gimana, fundamental ekonomi di dunia ini kayak gimana, keadaan sekarang ini kayak gimana. Jadi ketika gue mendapatkan informasi apapun itu, gue nggak kegocek sama yang namanya informasi bodong ya. Jadi kita nih harus pintar memilah informasi. Terus itu soal fundamental dan teknikalnya kayak gimana sih sebenarnya. Jadi kalau teknikal gue pribadi, gue udah jelasin juga di Instagram gue, ada YouTube gue jelasin teknikal itu juga sih yang gue pakai. Gue misalnya pakai Bollinger gitu, terus pakai stokastik. Jadi memang dan angka-angkanya juga beda. Kita punya style sendiri. Jadi style-style ini adalah gue tuh pengen kalian tuh gali gitu loh. Misalkan kalian nggak tahu nih, aduh gue nggak tahu bener-bener kriteria saham yang bagus tuh seperti apa, kalian bisa cek di internet. Itu menurut orang ya kalian bisa nyari lah. Misalkan ROE berapa sih yang sahamnya ini bagus, yang bisa dikategorikan saham ini bagus. ROA berapa sih, net profit marginnya berapa sih. Kita harus bandingin yang sektoral sama, jangan beda sektor ya. Jadi gini guys, gue bakal ngasih tips perjalanan gue investasi gimana. Let's say gue bisa bertahan 3-4 tahun dengan kondisi market yang gak jelas. Dulu tuh gue masuk di tahun 2017 sampai tahun 2000 sekarang ya, sampai sekarang gue masih in charge di stock market. Dan pada saat itu market labil banget, dan yang bikin gue semangat adalah ya gue gak terus diam, gue terus belajar, gue cari komunitas, cari style sendiri. It takes time. Itu yang pertama, kalian harus jangan stop, harus terus belajar. Yang kedua, money management kalian harus terus dilatih, jangan terlalu, harus bisa ngatur ya. Itu next stepnya. Jadi ketika kalian sudah lakuin itu semua, dari tadi awal gue ngasih tahu, dari kalian cari sektor sampai kalian taruh sahamnya, beli sahamnya di saham apa gitu misalkan, itu kalian ulang-ulangi terus saja sampai kalian menemukan sweet spot. Sweet spot itu adalah ya ini nyamannya kalian, kayak gini cara bermainnya gitu. Di situ baru kalian menemukan kasar jati diri kalian lah dalam saham. Dan di saham itu ini ya kayak banyak banget, ini soal perspektif soalnya. Ada yang bilang saham A bagus, saham A jelek, dan mereka saling serang. Jadi kita harus punya keyakinan ya. Kalian harus punya keyakinan di dalam saham yang kalian taruh. Kalian harus punya target dan tujuannya untuk nyari dividen, untuk nyari capital gain. Banyak kalian tentukan. Dan yang gak lupa tuh memang gue juga teknikal gue pelajari ala gue ya, ini ala Firman, gue mempelajari teknikal juga. Tujuannya apa?
Ya kalau misalkan saham-saham sektoral atau saham-saham siklikal yang gue pelajari itu memang teknikal cukup bermain, soalnya kita nggak bisa bandingin saham gorengan kalian main teknikal nggak bisa, atau saham-saham yang memang nggak liquid terus kalian main teknikal susah gitu. Jadi kalian harus ketahui dulu saham-saham yang kalian ingin masuk itu seperti apa, kriterianya, gamenya kayak gimana, kalian harus tahu dulu. Gue teknikal tuh pelajari karena sesuai dengan saham-saham sektor yang gue masuk, kayak banking, commodity, property, terus ya apalagi construction. Mereka kan punya siklusnya masing-masing, dan momentum itu kan juga kita bisa lihat dari teknikal. Jadi itu gue tetap mempelajari teknikal. Jadi tips dari gue itu aja, jadi jangan stop untuk belajar. Kalau nggak tahu tanya. Gue juga selalu bilang ke teman-teman gue gimana sih stepnya yang benar. Jadi gue nggak bisa ngasih tahu step realnya gitu loh, maksudnya lo harus kayak gini, lo pilih saham ini nggak bisa, karena gue nggak tahu yang cocok sama kalian gimana. Tapi kalau misalkan gue boleh rekomendasiin lo mending beli sektor ini nih gitu misalkan, kalian coba sendiri. Kalau misalkan untung ya syukur, kalau misalkan memang pada saat itu marketnya lagi sideways kalian harus bertahan gitu, atau kalian memang nggak cocok di situ. Jadi sebenarnya yang untuk gue dengan style seperti ini adalah gue juga mengalami loss yang cukup lumayan di beberapa sektor, sehingga gue nemuin sektor ini gue nggak cocok, akhirnya gue coba oke gue sektor ini aja. Jadi itu semua juga perjalanan, jadi nggak bisa gue misalkan main di satu sektor terus untung gitu, karena kita sebagai manusia itu psikologisnya itu adalah ya gue nggak mau cuma satu sektor, gue coba beberapa sektor, coba berbagai saham, tipikal saham dari yang paling liquid sampai nggak liquid, dari yang paling kelas A sampai gorengan, coba semua. Gue udah nyobain semua dan ternyata sweet spot gue di sini. Itu ketika kalian udah nemuin sweet spot itu tuh rasanya kalian tuh nggak terintervensi dengan media apapun. Mau ada perang Rusia Ukraina pun juga gue nggak, ya udah gitu, karena gue tahu makronya kasarnya. Ya bukan prediksi mungkin kalau selalu benar gitu ya, cuman paling tidak gue punya gambaran makronya seperti ini, dan gue belajar dengan informasi dari pakar-pakar lah. Terus gue juga punya komunitas yang menurut gue kuat, terus lingkungan gue juga ya kelihatannya santai aja sih dengan adanya perang-perang ini. Jadi ya kita punya gambaran tersendiri terhadap apa yang terjadi. Jadi memang sebenarnya di pasar saham ini kita harus fleksibel, kita nggak bisa terlalu idealis ya kan di pasar saham. Ya kalian bolehlah punya idealisme sendiri, cuman kalian punya batasan juga, harus kadang tahu kapan realistisnya juga. Jadi itu aja sih yang gue bisa kasih tahu ke kalian di gimana caranya step-step investasi ala Firman. So jangan takut, jangan patah semangat investasi di saham. Gue juga mungkin yang baru-baru, gue juga pernah ngalamin kayak kalian yang udah lama. Tolong bimbing gue ya kan. Jadi gue yakin banyak banget orang yang udah lebih lama dari gue, mungkin dia udah lebih lama di market, jadi mereka gue yakin juga ngalamin hal yang sama apa yang gue alamin atau kalian alamin. So jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Kalau misalkan ada yang mau ditanya langsung tanya ke Instagram boleh, atau misalkan komen di YouTube. Gue akan tutup sekarang dan ciao.